belajar dari seorang Pangeran Siddhartha yang memiliki kekayaan, memiliki segalanya dalam kehidupan. Namun hidup mengajarkan bahwa di tengah-tengah glamor kehidupan yang mewah itu ada orang sakit, orang tua, dan pertapa yang menyadarkan Siddhartha harus keluar dari kehidupan itu. Bagaimana kita umat Buddha meneladani apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Namo Buddhaya. Selamat siang saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Kali ini kami akan membahas tentang cahaya kehidupan yang meneladani ajaran Sang Buddha. Yang di samping kita telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Romo Pandita Suyono Wimala. Ya Romo, Namo Buddhaya. Apa kabar Romo? Baik sekali. Ya. Romo, kita belajar dari Pangeran Siddhartha karena sebentar lagi, karena 14 hari lagi ya Romo ya. Iya, Karena kini kemarin kan Coit ya. Coit itu adalah hari Uposatha di mana kita sebagai umat Buddha belajar kembali ajaran Sang Buddha tentang bagaimana menjalankan atasila, atau sebagian umat Buddha ada yang vegetarian pada hari Uposatha. Dan kalau Coit yang kemarin itu menandakan bahwa 15 hari lagi kita telah hadir yang namanya Hari Suci Waisak. Tapi sebelum Waisak datang pasti ada sebuah perjuangan yang luar biasa gitu ya Romo. Betul. Bagaimana perjuangan Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha dan mengerti mengapa ada penyakit, kemudian ada orang mati, dan tentu saja ada seorang pertapa yang akan keluar dari kehidupan ini. Nah, nanti Romo, saya ingin tahu, kita sebagai umat awam tentu saja tidak akan menjadi Buddha pada kehidupan sekarang ya Romo. Teladan apa yang tetap harus kita lakukan supaya kita juga harus hidup bahagia di tengah-tengah keramaian dunia. Silahkan ya. Romo. Baik Bu Wiwi, sebelumnya Sukiyoto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dimulai ketika Pangeran Siddhartha yang mempunyai kesadaran bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal. Ya. Beliau menemukan kehidupan orang tua yang tadi Bu Wiwi sebutkan, ada juga orang sakit ya. Ada orang meninggal, dan kesadaran yang terakhir yang beliau dapat dari kesekian fenomena yang tidak kekal ini yaitu seorang pertapa. Nah, tentu ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana ketika beliau umur 29 tahun ya Bu ya. 29 tahun ya Romo. Yang kita semua tahu bahwa beliau itu adalah calon pewaris tahta kerajaan. Harusnya ya Romo ya, jadi seorang raja ya. Beliau akan menjadi raja di kemudian hari ketika orang tuanya mangkat atau turun tahta. Ya. Begitu luar biasa kesadaran beliau akan fenomena dalam kehidupan sehari-hari, di mana para guru ketika itu juga orang tua dari beliau tidak bisa menjawab pertanyaan dari kesadaran beliau yang mempertanyakan apakah kehidupan yang kekal ini akan terus berlanjut, apakah ada obat yang bisa membuat kehidupan kita ini menjadi ya dalam arti tersembuhkan, tercerahkan. Oh iya, jadi intinya obat itu ya Romo ya. Oleh karenanya betul Pangeran Siddhartha meminta izin kepada raja untuk saya akan mencarikan obat, dan ketika itu tentu sebagai seorang raja yang mempunyai anak yang akan menjadi penerus menjadi seorang raja. Ya seperti hal umumnya juga, walaupun bukan raja, tetap tidak akan gitu bisa, ya, Romo, ya? Ya, tidak diizinkan. Tetapi beliau justru memberikan pertanyaan. Oke, kalau begitu, Pangeran Siddhartha mengatakan, kalau raja tidak menghendaki saya pergi untuk mencari kebenaran, mencari obat yang untuk membuat orang sakit, ya artinya sakit dalam arti mengalami fenomena yang tidak kekal ini, kita lahir, kita menua, nanti kita sakit, renta, kemudian meninggal.
inilah yang dicari oleh seorang Pangeran Siddhartha. Maka beliau mengusulkan, oke, saya tidak akan meninggalkan kerajaan. Oh, tentu sang raja sangat senang. Senang ya, bahagia karena ada penerus ya. Tapi ada syaratnya. Oh, masih apa ada syaratnya. pangeranku, kata sang raja. Raja Suddhodana mendengarkan dengan seksama. Ya. Oh raja, saya menginginkan anugerah. Oh, jadi Anda menginginkan sebuah hadiah, anugerah. Apa anugerah yang Anda inginkan? Biasanya kalau raja pasti punya ya. Ya. Dipikirnya nggak sejauh. Tentu apa yang berpikirnya sang raja, apakah minta istana, apakah minta dicarikan apa tempat yang indah, yang mewah, apakah ingin cepat menjadi raja. Ini mungkin berpikir dari sang raja. Tetapi sang pangeran mempunyai pikiran lain, bahwa pangeran ingin, raja, berikan anugerah kepada saya. Ya, ini salah satu dari beberapa poin. Anugerah supaya raja tidak tua. Anugerah supaya raja tidak mati. Anugerah supaya semua dayang-dayang, semua orang yang ada di kerajaan ini tidak menua, tidak mati. Seperti itu gitu maksudnya ya Romo? Seperti inilah yang diinginkan apa ini pangeran Raja Suddhodana bingung mungkin ya Romo ya? Ya. Dari itulah maka sang raja tentu tidak bisa memberikan hadiah ini ya. Sekaya apapun ya Romo ya, kan harta benda tidak bisa menggantikan membeli orang untuk tidak sakit, orang untuk tidak meninggal, orang tidak menua gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika sang pangeran berumur 29 tahun, beliau meninggalkan istana untuk mencari obat. Bagaimana supaya semua makhluk manusia ini terobati dari ketidakkekalan ini. Maka beliau pergi ke hutan, berguru kepada para guru-guru besar ketika dan itu. Guru yang terkenal berarti Romo ya. Terkenal. Berguru satu guru, beliau tidak puas. Begitu sudah belajar dengan baik, semua ilmu sudah diserap oleh Pangeran Siddhartha. Gurunya bahkan menobatkan dia, ini adalah salah dua dari seorang guru. Artinya kemampuannya sudah sekelas gurunya. Setara guru ya Romo ya. Betul. Akan tetapi ketika itu Pangeran Siddhartha, Petapa Siddhartha tepatnya, karena sudah meninggalkan istana, tidak puas hati. Jadi artinya apa yang selama ini saya cari ternyata belum ketemu. Ibarat kata obatnya belum ketemu gitu ya Romo. Obatnya belum ketemu. Iya. Apa yang dia cari belum ketemu. Pergilah ke salah satu guru terkenal yang lain. Pindah berarti ya, pindah guru. Pindah untuk berguru. Ya tentu kan apa yang dia cari tidak ketemu, dia pergi ke guru yang lain. Ke tempat guru yang lain juga sama. Beliau mempelajari apa hal yang baru yang ketika itu sangat hebat ya. Bermeditasi ya, guru yang kedua ini hebat dalam hal bermeditasi. Nah, sehinggalah sampai pada titik di mana apa yang diberikan oleh guru sudah diserap dengan sempurna, dan lagi-lagi beliau tidak menemukan itu. Makanya Petapa Siddhartha mengasingkan diri bersama teman-temannya untuk ayo kita berlatih sendiri. Berarti latih mencari obat sendiri. Betul, ya Rama ya. Hingga dikatakan 6 tahun lamanya beliau berlatih dari guru ke guru, kemudian menyendiri bersama teman-temannya, menyiksa diri. Bahkan ketika itu Bu Wiwi ya, kalau kita masih ingat, beliau mempraktekkan hal-hal yang tidak lazim. Bahkan di zamannya. Misalkan begini, beliau bermeditasi di tempat panas ketika siang. Dia duduk bermeditasi ketika siang. Dia duduk meditasi ketika malam di dalam air. Oh ya, walaupun bertapa waktu itu tuh ekstrim, tapi ini lebih ekstrim maksudnya Romo gitu ya. Juga ketika sudah banyak hal yang sudah dilakukan, ternyata belum ada hasil yang diinginkan, sampai dia mengurangi makan. Dari makan yang cukup, kita boleh katakan kita hari-hari makan 1 piring secukup itu, hingga sampai 1 butir nasi. Sampai segitunya. Ya. Dan apa yang terjadi juga tidak menemukan jawaban yang diinginkan. Ya. Oleh karenanya beliau akhirnya merenung, oh apakah
praktek yang saya lakukan ini tidak benar. Apakah yang saya lakukan ini menyimpang dari tujuan sehingga hasil yang diinginkan tidak bisa diraih. Oke, Romo, sampai sini, sampai praktek dia merasa yang diinginkan tidak capai, berarti dia merenung, Romo ya. Betul. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kehidupan Pangeran Siddhartha mencoba untuk merenungkan kenapa obat yang diinginkan tidak juga dicapai dengan berbagai macam cara. Mau tahu? Mari kita dengarkan setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Duyanti dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Dhamma sebagai cahaya penuntun dalam kegelapan hidup bersama narasumber kita Romo Pandita Suyono Wimala. Baik Romo, ini saya benar-benar sangat tertarik karena udah berbagai macam cara sampai ekstrim belum mencapai apa yang dicari. Nah sekarang Romo, bagaimana terakhirnya memiliki titik terang bahwa itulah jalan yang bisa mencapai untuk apa yang dicari. Betul, makasih Bu Wiwi. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengetahui perjalanan Siddhartha Gautama ini, praktek beliau itu tidak sekedar menjalankan praktek keras yang tidak lazim menyiksa diri, tetapi juga beliau telah mengalami yang namanya membahagiakan diri. Oh ya. Beliau sudah mengalami ekstrim yang lain ya. Ekstrim ada kan, ada dua ekstrim ya sebenarnya ya. Kesenangan duniawi itu berlebihan itu juga adalah ekstrim. Ekstrim yang lain yang tadi diceritakan ya. Itu ekstrim ketika kita menyiksa diri. Jadi dua itu ya. Jadi, ekstrim ya Romo Sang Buddha, Pangeran Siddhartha sudah mengalami dua hal ekstrim. Bahwa kemudian beliau merenung, berarti apa yang saya alami ini sama-sama tidak benar. Dia sebagai pangeran dikatakan punya 3 istana. 3 tempat yang dimana mewah lah ya, kehidupan mewah, dibuatkan istana 3 yang mewakili musim. Ada musim hujan, ada musim satu istana gitu Romo ya, musim dingin, musim panas. Itu punya tempat istana sendiri khusus, dikelilingi oleh dayang-dayang, tentu ada hiburan. Itu ekstrim satu ya Romo ya. Ini yang dikatakan ekstrim satu. Menyenangkan indria, terlalu bersenang-senang, ini juga adalah ekstrim. Nah, maka beliau merenung setelah mengalami kondisi yang tidak nyaman di ketika menjalankan ekstrim yang menyiksa diri, maka beliau merenung, berarti ini adalah tidak benar. Maka ketika beliau merenung, berarti ini 2 sisi yang sama saja tidak akan menghasilkan obat yang dicari. Maka beliau menemukan yang namanya jalan tengah. Oh, jalan tengah berarti nggak ke ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri yang diceritakan Romo tersebut ya? Iya, betul. Maka dari ini kita bisa simpulkan, juga bisa ambil hikmah dari kehidupan Pangeran Siddhartha hingga menjadi Buddha. Dan beliau, sebelum saya lanjutkan, itu telah melakukan penyiksaan diri selama 6 tahun. Berarti 6 tahun tadi yang berguru 6 tahun berpuasa, 6 tahun ekstrim diri. Dan tidak ada hasil. Nah, kemudian maka apa yang kita bisa ambil dari cerita ini, bahwa untuk mencapai suatu cita-cita luhur, layaknya seorang guru agung kita, Sang Buddha, maka cita-cita yang tinggi juga bisa kita impikan. Dan bisa capai berarti ya Romo? Kita bisa capai dengan usaha tentunya. Seperti halnya beda ya, nggak seperti tadi yang ekstrim ya Romo. Betul. Nah, teladan inilah yang perlu kita ambil sebagai generasi Buddhis, umat Buddha, bahwa suatu cita-cita, suatu keinginan itu bisa dicapai dengan kesungguhan, dengan tekad,
tentu dengan yang terakhir kebijaksanaan. Ya, harus ada kebijaksanaan ya betul. Romo ya. Ya. Terus Romo kan tadi berarti kalau ngomong tadinya Pangeran Siddhartha menghindari dua ekstrim, berarti dia menjadi Buddha. Berarti kan artinya dia mencapai kesadaran untuk ke sana. Nah, kita sebagai umat awam yang Romo tadi juga katanya bisa mencapai apa yang kita inginkan sesuai dengan Dharma, itu bagaimana caranya? Misalnya nggak usah terlalu ekstrim lah Romo ya, maksudnya harus meditasi seharian karena nggak mungkin karena umat awam gitu kan. Tapi kita tetap aja harus memiliki kehidupan yang bahagia lahir dan bahagia batin. Karena nggak mungkin kita lahirnya bahagia tapi batinnya menderita ketika sendiri. Bagaimana meneladani Sang Buddha supaya kehidupan kita juga seimbang dengan kebaikan dan kebahagiaan itu. Jadi gini, ada para orang tua kita mengatakan ini generasi yang apa? Kalau sekarang ya generasi ada yang ngomong ini generasi stroberi. Stroberi, iya, Romo itu lagi booming-boomingnya nih semua. Ada para orang-orang tua mengatakan gitu ini banyak karena melihat fenomena anak-anak muda yang seperti itu dikatakan ini generasi stroberi. Apa artinya? Generasi yang ketika ditempa sedikit aja sudah, aduh, kepayahan. Iya. Jadi seperti stroberi yang cantik yang indah di luar, ternyata dia banyak luka, mudah untuk terluka, mudah untuk lecet. Nah, melihat dari sosok guru agung kita Sang Buddha, di mana ketika itu 6 tahun melakukan penyiksaan diri, praktek-praktek keras, apapun yang disarankan oleh gurunya, apapun yang disarankan oleh saudaranya, kawannya, semua dilakukan. Sudah dilakukan dan tidak menghasilkan, pun beliau tidak berhenti. Artinya bahwa mari kita teladani apa yang pernah dilakukan oleh Siddhartha Gautama hingga menjadi Buddha. Bahwa dengan kokohnya keyakinan, dengan kokohnya tekad, dengan semangat terus-menerus apa yang akan kita lakukan, apa yang kita raih itu nanti akan kita dapatkan dengan usaha yang keras, dengan semangat, dengan ketekunan, dengan kesabaran seperti halnya Siddhartha Gautama, maka cita-cita itu akan kita raih. Nah, disinilah yang namanya Dharma, penuntun jalan dari kegelapan Romo ya, karena kan kita tadi kalau Romo bilang generasi stroberi, kalau dia teruskan seperti itu kan dia malah menuju gelap ya Romo ya, apalagi masa depan itu sekarang ini tidak mudah ya kan, semuanya sudah serba modern, gadget semuanya modern. Kalau dia menjadi generasi yang mudah patah, maka dia tidak bisa berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, sekarang ini kan sudah mau Waisak nih Romo, supaya mereka kan memiliki semangat yang tinggi untuk memperjuangkan sesuatu yang tentu saja sesuai dengan Dharma. Nah, di wihara-wihara tentu saja ada hal-hal yang digunakan untuk membuat umat itu semakin dekat dengan Dharma, apalagi mengingat perjuangan Pangeran Siddhartha. Maka mereka mengadakan acara-acara yang menuju ke sana. Kira-kira acara yang bagus yang memang ini patut diteladani, acara apa yang diwihara untuk menjelang Waisak? Terima kasih Bu Wiwi. Jadi biasanya di wihara-wihara menjelang Waisak itu mengadakan berbagai kegiatan yang positif. Ya, menyambut Waisak seperti halnya di beberapa wihara mengadakan latihan atasila. Nah, semacam puasa ya. Puasa pengendalian diri. Gini Romo, sedikit aja. Kalau atasila itu bagaimana? Kalau puasa kan kita semua udah tahu nih, tidak makan dari misalnya jam 6 sore. Terus nanti kalau ada yang pagi itu sahur gitu ya. Terus kemudian nanti puasa sampai jam 6 sore lagi. Yang atasila itu apa bedanya gitu Romo? Betul. Jadi atasila itu ada 8 ya. Ada 8. Ata itu 8. Yang pertama, melatih diri untuk tidak membunuh makhluk hidup, melatih diri untuk tidak mencuri, melatih diri untuk tidak berbuat asusila, melatih diri untuk tidak berbohong, melatih diri untuk tidak makan minuman yang memabukkan. Dan yang keenam ini yang tadi ditanyakan, melatih diri untuk menahan lapar. Menahan lapar ya Romo. Dari jam berapa nih Romo? Dari mulai pagi sampai setengah hari ini boleh makan. Nah, setelah setengah hari sampai besok pagi lagi baru kita puasa. Berpuasa. Jadi besok pagi baru boleh makan gitu lagi. Yang ketujuh ya
Yang Berarti ketujuh, tidak boleh itu ya? Ya, tidak boleh Pakai menari, berhibur diri. Dan yang ke-8? Yang ke-8, tidak berbaring tidur di tempat yang mewah. Gitu ya, Romo. Berarti Jadi ini sifatnya semuanya ya. latihan. Oke, Romo, Ya, untuk latihan ini kita pending dulu. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Duyanti dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Dhamma sebagai cahaya penuntun dari kegelapan hidup, bersama narasumber kita Romo Suyono Wimaladiro. Nah, Romo, kalau di wihara ini sudah banyak nih kegiatan, salah satunya Atasila, termasuk di Jayamanggala ya, Romo ya. Di Jambi ini Jayamanggala ada, terus kemudian pendalaman Dhamma juga ada, sebulan pendalaman Dhamma. Lalu Romo sudah ngerti riwayat Sang Buddha, gimana ajakan kita untuk terutama para pemuda tapi juga para semua generasi, karena setiap orang yang beragama Buddha butuh penerangan untuk dirinya. Maka ajakan apa yang kita bisa lakukan sampai nanti Waisak mereka merasa Sang Buddha menang mendapatkan obat, kita juga menang mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, betul Bu Bibi. Jadi ajakannya begini, bahwa mari kita lihat sosok Sang Buddha selain teladan, dia adalah sosok hero. Hero ya, Romo ya. Hero. Ya. Jadi tidak usah cari hero yang lain. Kalau Anda ada anak-anak muda suka nonton apa? Ya, film apa? Film yang Marvel ya. Gitu. Itu hero, tapi tidak nyata. Sang Buddha ini nyata. Sang Buddha ini lahir di mana, umur berapa, beliau punya mencapai apa, terus ditinggalkan. Real. Beliau itu adalah hero sejati di dalam agama Buddha. Ya, boleh kita punya hero seperti sosok orang tua, ibu, ayah, ya. Tapi Sang Buddha adalah sosok yang sempurna untuk menjadi hero. Tidak usah melihat hero yang lain di Marvel misalkan ya, ada Thor lah, ada Spider-Man. Itu tidak nyata, itu fiksi. Tapi Sang Buddha ini adalah sosok nyata di dalam kehidupan kita beragama Buddha, yang menjadi salah satu tujuan teladan kita untuk menjadi orang yang baik selayaknya seperti Sang Buddha Gautama. Jadi mari dalam momen Waisak, tentu saja dekat tidak lama lagi kita mengambil sikap melihat sosok Buddha sebagai teladan, juga hero, pahlawan bagi kita untuk kehidupan kita, bagaimana menjalani hari-hari menjadi lebih baik, kesabarannya Sang Buddha kita ikuti, tekad kuatnya Sang Buddha kita ikutin, semangat beliau kita ikuti, kedermawanan beliau kita ikutin, pengabdian beliau kita ikutin. Itulah teladan yang sesungguhnya dari seorang hero, yaitu Sang Buddha Gautama. Baik Romo, terima kasih banyak atas ulasannya hari ini, Anumodana. Semoga ini bermanfaat untuk umat Buddha sehingga mereka punya teladan yang baik, yaitu Buddha Gautama, gitu ya Romo ya. Baik, terima kasih Romo. Sama-sama. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi ulasan tentang bagaimana Dharma Sang Buddha memberikan arti yang penting untuk umat Buddha, terutama pemuda Buddhis, bahwa Buddha adalah contoh yang nyata untuk umat Buddha menjadi umat Buddha yang memiliki masa depan yang baik. Masih ada beberapa waktu dalam menjelang bulan Waisak. Mari kita bersama-sama gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar Dharma ajaran Buddha supaya kita memiliki kebahagiaan lahir, kebahagiaan batin, tentu saja kebahagiaan mental spiritual. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini semoga ini bermanfaat, dan akhir kata Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.